Bung Daeng, saya kira ini bukan dualisme ya, tetapi memang ini bermula daripada kongres ilegal atau kongres yang inkonstitusional ya, yang tidak beradab dan tidak punya etika akhlak ya, kalau menurut saya. Dan ini bukan pengurus serikat pekerja kalau seperti ini. Kalau lebih terkesan kalau saya melihat seperti pengurus pengurus sirkus mungkin kali ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdul Ghafur dan Encep Supriyadi gitu ya, tentu satu hal yang tadi saya katakan inkonstitusional dan sudah melakukan pelanggaran berat kalau menurut saya. Karena memang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Aspek Indonesia bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2023 Abdul Ghafur dan Encep Supriyadi ini sudah tidak lagi menjadi anggota Aspek Indonesia, baik secara personel maupun juga sebagai pengurus serikat pekerja antara dan juga serikat pekerja TikTok ya, termasuk ya serikatnya, maksud saya tidak lagi bergabung ke Aspek Indonesia. Kemudian melakukan kongres ilegal di tanggal 2 September 2023. Dan kami jauh-jauh hari sudah menyampaikan penjelasan gitu ya kepada seluruh stakeholder kami gitu, bahwa ini sudah tidak lagi menjadi anggota kami dan ini karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran beratnya salah satunya adalah melakukan pencemaran gitu ya, nama baik, melakukan fitnah gitu ya, memprovokasi, menghasut, ada mengandung ujaran-ujaran kebencian dalam fitnah-fitnah tersebut, menghasut, memprovokasi orang ya. Nah, ini tentu kami membuat ini tentu sesuai dengan konstitusi anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memang ada di Aspek Indonesia. Meskipun pihak Abdul Ghafur dan Encep selalu bilang ini tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tetapi kami betul-betul melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di Aspek Indonesia sudah sesuai, dan tentu nanti bisa dijelaskan langsung juga oleh Ketua Majelis Nasional Aspek Indonesia terkait dengan aturan main. Jadi kami tidak mungkin, kami pastikan tidak mungkin, insya Allah ya, tidak mungkin untuk melakukan pelanggaran konstitusi ADRT kami yang ada di Aspek Indonesia. Dan kami tegaskan di sini juga kesempatan bahwa tidak pernah ada tuh ketamakan, keinginan kami terus berkuasa gitu ya, tidak sama sekali. Kami melakukan ini jauh-jauh hari sebelumnya, tentu sudah mendapatkan persetujuan dari afiliasi. Jadi kalau Aspek Indonesia itu adanya tuh kewenangannya di afiliasi, bukan ada di DPW atau Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Cabang atau apalah namanya ya, tetapi kami langsung dari afiliasi di tingkat basis, langsung ke basis perusahaan-perusahaan itu yang ada di Aspek Indonesia. Jadi clearly memang kalaupun ada penundaan kongres dan sebagainya, itu karena memang sudah ada persetujuan dari afiliasi dan sudah diputuskan dalam rapat Majelis Nasional Aspek Indonesia, bukan rapat kerja nasional tapi rapat Majelis Nasional Aspek. Termasuk yang menyelenggarakan kongres ini kali ya, yang menyetujui itu. Dan ada kan? Dan juga Encep Supriyadi itu datang dalam rapat Majelis Nasional Aspek Indonesia di bulan Maret kalau tidak salah, 18 Maret 2023. Ada keduanya datang, keduanya tanda tangan, dan kita memberikan ruang dan waktu yang cukup luas bagi saudara Abdul Ghafur dan saudara Encep itu untuk memberikan argumentasi atau apapun sebelum dia dipecat ya, penolakan dan itu sebelum dipecat. Jadi kami sangat terbuka lah, demokratis sangat. Dan setelah pasca itu Abdul Ghafur ketawa-ketawa, ini cuma demokratik, dia ngomong gitu, ada rekamannya, ini dialektika saja, sudahlah yuk kita foto-foto gitu, aneh kan? Jadi saya kira ini aneh ini orang ya. Jadi datang di sana, lalu kemudian kita kasih ruang dan waktu untuk diskusi lebar, kemudian menyampaikan pendapatnya secara luas tanpa ada hambatan atau tanpa ada halangan, tanda tangan. Seharusnya kan katanya negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila, mengenal betul bahwa ini demokrasi kan gitu. Kalau memang sudah suara terbanyak ya hormatin dong gitu ya. Dia setuju. Orang setelah pasca itu nggak ada masalah, kita nggak berkelahi, nggak berantem, kita foto-foto, ketawa-ketawa bareng. Setelah itu 1 atau 2 hari dia nyebar fitnah. Dia nyebar fitnah ke media sosial, entah dari orang-orang yang sudah lama tidak bergabung ke Aspek, stakeholder yang lain, teman-teman kami di lingkungan pimpinan-pimpinan federasi, di luar KSPI, di dalam KSPI, seluruh wartawan juga di broadcast.
Jadi luar biasa, dan isinya fitnah yang tidak bisa kita bantah. Kita sampaikan secara tertulis kepada stakeholder juga semuanya atas fitnah yang disebarkan oleh Abdul Ghaffur tersebut. Belum juga saudara atau Cep Supriyadi itu juga sama melakukan hal sama. Jadi ini luar biasa, kami melakukan itu. Kami sabar, kami terus melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami bukan orang arogan, ya kemudian langsung tiba-tiba mecat, enggak. Ya kami melakukan pencatatan juga atas dasar rapat yang sudah diputuskan di DPP, di rapat Majelis Nasional Aspek Indonesia. Jadi bukan karena miras langsung mecat, enggak. Jadi keputusan-keputusan yang kami ambil itu sudah berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Logika sederhananya gini, banyak sekali kawan-kawan wartawan menyampaikan kepada saya, Bu, berarti gimana ini yang si sebelah itu? Dua dong. Saya bilang, kalau mereka merasa katanya mereka mengklaim sesuai dengan ADRT Aspek Indonesia versinya Abdul Ghaffur. Saya bilang sederhananya gini aja deh, tanyain, kenapa kalau mereka merasa benar itu sesuai dengan ADRT, kenapa yang datang cuma 3 serikat pekerja dari kurang lebih hampir 90-an serikat pekerja anggota Aspek Indonesia? Saya bilang, kenapa yang datang cuma 3? Udah itu tanya dulu. Jadi secara aturan sangat tidak korup. Sangat tidak, jauh dari korup. Jauh, coba bayangkan kurang lebih 90 serikat pekerja cuma 3. Logikanya di mana? Kalau saya lihat dari foto-foto yang berada itu kalau mirip FGD gitu loh. Iya, saya lihat. Group discussion. Iya, betul. Cuman karena, nah itu kami di sini sangat menyayangkan keberadaan Pak Said Iqbal selaku, saya nggak tahu, tapi kan pakai partai buruh ya. Kalau memang pakai partai buruh pastinya dari sebagai ketua umum atau presiden partai buruh. Nah, seorang ketua umum partai politik seharusnya mengurus itu levelnya udah kepala negara. Levelnya bagaimana gagasan-gagasan besar tentang bangsa ini. Gagasan-gagasan besar bagaimana nanti kondisi ekonomi negara seperti ini, perburuan seperti ini, harusnya ke sana gitu. Adu gagasannya, bukan malah ngurusin hal kecil. Ini rumah tangga orang ikutnya. Iya, apalagi internal. Dan sayangnya, sangat disayangkan ada kawan-kawan KSPI karena pakai baju KSPI kan. Kawan-kawan KSPI dengan gagah berani gitu karena senyum senang. Mereka senang gembira, bahagia karena senyum semua, nggak ada yang nangis. Mereka dengan bangga dan senang tertawa riang gitu, foto di bawah spanduk atau apa namanya itulah ya, bannernya si Abdul Ghaffur dan Cep itu dalam menyelenggarakan kongres ilegal ini. Mereka dengan senang dan bahagia. Kami menyayangkan kedatangan kawan-kawan dari KSPI yang karena dia pakai baju KSPI. Saya sudah mengirim pesan via WA pada saat setelah kongres itu terjadi gitu, pada saat foto itu beredar, saya kirim via Japri WA kepada pimpinan-pimpinan federasi yang ada di sana. Saya ingat, saya kirim pimpinan federasi saat itu SPMI Bung Riden. Lalu saya kirim juga mempertanyakan ke Bung Nandar. Bung Riden tidak menjawab WA saya. Bung Nandar juga nggak menjawab. Saya kirim juga pertanyaan yang sama kepada Pak Joko selaku ketua umum SPN. Beliau langsung telepon saya menyatakan bahwa SPN tidak berada di balik kongres ilegal Aspek Indonesia. Saya bilang, tapi kan ada Pak Ramidi di sana. Pak Ramidi sebagai sekjen KSPI. Wah, ada ribet nih, saya bilang gitu. Tapi silakan tanya bahwa SPN tidak langsung. Tapi ada Buya bukan pengurus SPN, kata Pak Joko. Oh, Buya bukan pengurus SPN, Pak. Tapi kayaknya sering sekali kalau demo-demo saya nggak tahu lah tuh. Gitu. Jadi saya tanyakan juga kepada ketua umum ISI Industri Semen itu menyatakan bahwa ISI tidak mendukung kongres ilegal yang dilakukan oleh Abdul Ghaffur dan Cep Supriyadi. Jadi clear tuh. Jadi termasuk Farkes, kalau Farkes kan memang nggak itu ya, Bu Evi tidak hadir gitu ya. Lalu yang lainnya karena memang saya lihat cuma SPN, CAP, lalu ISI gitu ya. Itu yang saya tanyakan, dan saya WA langsung ke beliau-beliau. Jadi dalam konteks ini bahwasannya logika pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau memang klaim Abdul Ghaffur dan Cep Supriyadi menyatakan ini sesuai dengan ADRT Aspek Indonesia, kenapa yang datang cuma 3 serikat pekerja? Itu coba jawab dulu, jelaskan ke saya. Dan saya berharap dalam sisi ini juga pihak pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja juga benar-benar harus fair, harus adil. Ini kan sudah gamblang nih, jelas gitu ya. Jangan juga nanti, mudah-mudahan sih saya yakin bijaksana sekali Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia ya, dalam mensikapi ini, dan saya yakin Bu Ida akan melihat ini dengan secara akal sehatnya untuk tidak mengakui keberadaan aspek ilegal yang dilakukan oleh Abdul Ghaffur dan Cep Supriyadi. Karena saya dapat informasi
Abdul Ghafur itu sudah ngirimkan surat ke Kemenaker pemberitahuan tentang ini. Jadi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan dan saya masih yakin kebijaksanaan ya, keadilan yang masih dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Bu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja, saya yakin masih bersikap adil dan bijaksana dan bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya meyakini bahwa Bu Ida tidak akan pernah mengakui keberadaan aspek ilegal aspek ilegal dari Abdul Ghafur dan Cap Supriyadi. Dari sisi jumlah juga tidak memenuhi syarat sebagai federasi kan? Dari sisi jumlah tidak memenuhi syarat federasi. Federasi kan 5 PU kali serikat pekerja. Ini mah 3. Kalau dia klaim ada 6 ada 7, yuk kita buka-bukaan. Kita buka-bukaan, kita punya bukti kuat. 6 7 yang diklaim itu ada yang langsung balik badan, ada yang sudah bikin surat pernyataan bahwasannya kami tidak ikuti, ada yang diminta tanda tangan di atas motor. Jadi diminta sama Cap Supriyadi itu untuk tanda tangan nih loh. Aspek sudah selesai kongresnya gitu. Masa berlakunya. Yuk kita kongres gitu. Jadi diminta di atas motor. Dia baru pulang kerja di atas motor tanda tangan juga. Ada yang tidak. Jadi mereka tuh Abdul Ghafur dan Cap datang ke rumah-rumah itu. Datang, ada yang ngomong ke saya, Bu, belusukan. Saya nggak enak. Dia datang ke rumah saya malam-malam sambil nyodorin, udah Pak tanda tangan katanya karena aspek sudah selesai, kini udah ilegal nih katanya tanda tangan, dia bilang balik kan. Jadi cerita soal ada rapat majelis. Karena dia cuma bilang menyampaikan bahwa ini karena berdasarkan rapat kerja nasional dan rapat majelisnya dia nggak pernah menceritakan sesungguhnya kalau dia datang Abdul Ghafur datang itu nggak pernah diucapkan, nggak pernah diceritakan kepada orang yang dituju. Jadi ada yang tanda tangan di atas motor, ada yang stempel yang dibikinin coba, padahal ada stempel asli yang dipegang sama pengurusnya. Ini bukan orang pengurus, diminta tanda tangan juga. Anaknya sampai minta maaf ke saya minta maaf. Ada ketuanya juga yang sudah mengundurkan diri. Ada yang ketua serikat pekerja sekarang sedang ada mosi tidak percaya dari anggotanya. Ini luar biasa. Ada serikat pekerjanya yang sudah tidak lagi menjadi serikat pekerja sah, dinyatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Republik DKI bahwa itu bukan lagi serikat pekerja, dipakai juga. Ya kalau bicara tentang hukum nih, ini banyak banget cacat hukumnya ya. Betul. Dan pemalsuan dokumen tentunya ya. Dan ini pidana juga ada pemalsuan dokumen. Pertama, saya Mira Sumirat, Presiden Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga bersama saya dalam hal ini Sekjen Aspek Indonesia saat ini masih menjadi sah ya sebagai Presiden dan Sekjen di Aspek Indonesia sampai periodisasi paling lambat Desember 2024. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan di Majelis Nasional Aspek Indonesia dan juga seluruh ketua afiliasi dan juga seluruh anggota dan pengurus afiliasi yang tergabung dalam Aspek Indonesia yang masih solid, yang masih mendukung di dalam kepengurusan Aspek Indonesia dan masih bergabung dengan keluarga besar organisasi Federasi Aspek Indonesia sampai detik ini. Dan apa yang terjadi di luar gitu ya, kami sudah pastikan, kami sudah menyampaikan secara dokumen-dokumen konstitusi kami, ADRT, dan juga pemberitahuan kepada stakeholder kami, kepada KSP, dan dalam waktu dekat kami juga akan mengirimkan kepada Majelis Nasional KSP untuk melakukan protes untuk melakukan koreksi, permintaan koreksi kekecewaan kami kepada Ketua Majelis Nasional untuk melakukan rapat atas terjadinya kedatangan daripada Ketua Umum atau Ketua Partai Buruh atau Presiden Partai Buruh yang sekaligus juga Ketua atau Presiden KSPI gitu ya. Dan ini juga harus kami pertanyakan secara resmi nantinya. Dan untuk seluruh keluarga besar Aspek Indonesia masih tetap harus terus menjaga persatuan dan kesatuan gitu ya. Kami sudah harus jelaskan berkali-kali dan insya Allah kami akan melakukan konferensi pers bersama dengan seluruh ketua-ketua afiliasi dari anggota Aspek Indonesia. Tetap bersatu dalam naungan keluarga besar Aspek Indonesia, tetap berjuang dan kita tetap meraih kesejahteraan secara bersama-sama. Terima kasih.